Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulku. Kapan dan di mana Nabi lahir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, Arab Saudi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kelahirannya dikenal dengan sebutan Tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa pasukan Gajah Abraha yang hendak menyerang Ka'bah namun digagalkan oleh Allah. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keluarga yang mulia. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Setelah ayahnya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian ketika kakeknya meninggal, beliau mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil berakhlak mulia. Beliau sangat giat belajar. Saat kecil, beliau pernah menggembala kambing. Waktu beliau dihabiskan untuk menggunakan hal yang berguna. Gelar Al-Amin. Ketika remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal cerdas dan bijaksana. Beliau pernah memberikan ide untuk meletakkan Hajar Aswad sehingga mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Selain itu, beliau juga pandai berdagang. Beliau disukai karena berperilaku baik, jujur, dan menepati janji. Nabi menikah. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dari pernikahan dengan Siti Khadijah, memiliki 6 orang anak. Sebenarnya Nabi punya 7 orang anak ya, 6 dari Siti Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Menerima wahyu pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat resah melihat kaum Quraisy menyembah berhala. Beliau lalu pergi berkhalwat ke Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat beliau mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril berupa Quran surah Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Dan itu terjadi pada saat beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Dua, menerima wahyu kedua. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi ketakutan dan juga bingung. Beliau keluar dari Gua Hira dan berjalan melewati celah-celah gunung. Bahkan Siti Khadijah mengutus beberapa orang untuk mencari beliau, namun tidak menemukannya. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan jantung yang berdebar-debar, tubuh yang menggigil, dan penuh kekhawatiran. Beliau meminta istrinya untuk menyelimuti. Namun, beberapa saat kemudian, malaikat Jibril datang lagi dan menyampaikan wahyu kedua berupa Quran Surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فاصبر. Artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah dan merupakan perintah kepada Rasul untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu kedua, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai dari orang terdekat. Orang pertama yang masuk Islam adalah istri tercinta Siti Khadijah. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dari kerabatnya, namun Bani Muthalib tak mau menerima, kecuali Ali bin Abi Thalib. Meski telah mendapat penolakan, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri menyampaikan kebenaran kepada kaum Quraisy. Beliau mendapatkan berbagai ejekan dan hinaan. Namun, hal itu tidak membuat Nabi berputus asa. Akhirnya, karena terpesona oleh kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah satu persatu masuk agama Islam dan tidak menyembah berhala lagi. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW dikaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Isra Mi'raj. Yang ketiga, bulan terbelah menjadi dua. Yang keempat, makanan menjadi banyak. Yang kelima, menyembuhkan mata Ali bin dan Qatadah. Yang keenam, air mengalir dari jari Nabi. Hikmah mempelajari kisah Nabi. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, kita belajar bahwa tidak semua keinginan berjalan lancar dan mudah. Tetapi kita tetap harus yakin bahwa Allah akan selalu melindungi kita. Kita juga harus bekerja keras, jujur, amanah, tidak mudah berputus asa, dan kreatif, serta tidak membuang-buang waktu dengan hal yang tidak berguna. Lakukan semua hal dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak lupa berdoa. Cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.